Seiring berjalannya waktu, teknologi dan internet tidak dapat lagi dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari maraknya kolaborasi antara teknologi dan internet yang dapat menghasilkan berbagai macam keluaran. Salah satunya, keluaran yang sangat kita kenal adalah sosial media. Kemunculan sosial media memberikan dampak yang positif kepada masyarakat Indonesia. Mudahnya berinteraksi dengan sesama tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung. Tapi bukan berarti sosial media hanya memberikan dampak positif. Sosial media juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satunya yang sering kita jumpai ialah ujaran kebencian atau yang biasa disebut dengan hate speech. Ujaran kebencian ini dapat berbentuk rasisme, pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan hari ini, kelompok 1 Angkatan 66 akan membahas tentang hate speech yang sering terjadi dan yang sering didengar di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dan isu yang didengar saat ini yang pertama, kita mau dengar dari Mas Ridwan. Apa sih isu yang sering didengar, Mas Ridwan, di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara? Silakan Mas Ridwan. Saya kebetulan di Dinas Perikanan dan Kelautan yang sering terdengar adalah permintaan masyarakat untuk menertibkan laut, restrict fishing atau meracun, menyetrum, dan juga illegal fishing dan bersifat permintaan tergesa-gesa. Itu isunya. Dan dampaknya adalah masyarakat beranggapan bahwa lambatnya penanganan dari pemerintah terkait penertiban laut itu sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Karena masyarakat belum kurangnya pemahaman terhadap alur dan regulasi penanganan laut. Apa tantangan kepada kami adalah lebih memberi pemahaman dan mensosialisasikan cara tentang dan regulasi dalam melakukan pengawasan dan penertiban laut sesuai ketentuan yang berlaku. Mungkin itu, Mbak. Jadi harus ada komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah ya Mas ya, agar tidak ada terjadi salah paham yang mengakibatkan hate speech itu terjadi. Benar. Ya, lalu isu yang didengar nih dari Mbak Rini, mungkin apa sih dampak dari hate speech tersebut? Menurut hemat saya, dampak yang bisa ditimbulkan dari hate speech itu mungkin aparatur yang bekerja menjadi kurang percaya diri dalam melayani masyarakat, terlalu mendengarkan opini-opini yang masuk kepada mereka, dan kemungkinan mempengaruhi pelayanan mereka kembali kepada masyarakat sehingga pelayanan tidak maksimal. Demikian, Bu. Jadi untuk ASN tersebut jadi lebih insecure ya Mbak ya untuk melakukan pelayanan karena hate speech tersebut. Iya, benar. Lalu kalau menurut Mas Sendika, dampak lain nih dari hate speech tersebut apa ya? Banyak, kita ambil contoh aja yang sering terjadi di OPD itu mungkin masalah berat badan, suku, agama, atau ras. Dampaknya itu banyak sekali seperti menyebabkan tekanan sosial, stres, trauma, hingga mungkin bisa terjadi bunuh diri bagi korbannya. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu kita hindari agar orang itu tidak asal melakukan ujaran kebencian terhadap orang lain. Nah, dalam forum ini perlu juga disampaikan bahwa hate speech itu diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Jadi barang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, itu dikenai denda 1 miliar dan penjara 6 tahun. Jadi mohon masyarakat lebih hati-hati lagi dalam melakukan pembicaraan di ruang publik. Mungkin itu saja ya Mbak Nisa, terima kasih. Jadi hate speech tersebut teman-teman udah diatur dalam undang-undang ya, dan kita nggak bisa sembarangan untuk melakukan ujaran kebencian terhadap sesama nih. Dan menurut Mbak Dian sendiri nih, mengapa banyak orang yang sering kali melakukan ujaran kebencian? Sebenarnya ujaran kebencian yang sering terjadi itu banyak faktor ya. Salah satunya itu ketidaktahuan atau ketidaksadaran seseorang itu dalam menyampaikan kata-kata tersebut. Mungkin menurut mereka yang mereka katakan itu hanya bercandaan, tapi kan kita nggak tahu ya kondisi seseorang
yang dikatain itu seperti apa pada saat itu. Jadi salah satu faktor sih mungkin mereka kurang sadarnya aja akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Bagaimana kita berbahasa yang baik dan benar itu dapat mempengaruhi seseorang gitu. Kurangnya respon positif dari mereka ya Mbak ya untuk menanggapi ujaran kebencian itu dan menjadikan ujaran kebencian itu sebagai hobi buat mereka gitu kan ya. Lalu nih Mbak Victoria, bagaimana sih cara kita untuk bisa mengatasi hate speech tersebut supaya tidak berkembang lebih banyak nih, apalagi kita sebagai seorang ASN. Kalau dari saya, di Dinas Kehutanan itu kan ada hate speech ya, adanya skema pengelolaan perhutanan sosial, adalah upaya pemerintah untuk mengambil hutan warisan masyarakat. Padahal perhutanan sosial pada Permen LHK 9 tahun 2021 adalah sistem pengelolaan hutan yang sebenarnya diperuntukkan untuk mendorong masyarakat untuk dapat menghasilkan hasil hutan bukan kayu seperti madu kelulut. Dengan adanya perhutanan sosial itu bisa dicegah juga adanya penebangan hutan secara ilegal. Jadi sebenarnya hate speech bisa dicegah dengan adanya sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat bisa jadi cara mengatasi hate speech. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Lagi dan lagi komunikasi dua arah itu penting ya, teman-teman semua, supaya tidak terjadi salah paham yang bisa mengakibatkan hate speech itu semakin berkembang. Kalau menurut Mas Rahmat sendiri nih, dampak dan cara mengatasinya bagaimana nih Mas? Supaya hate speech tersebut tidak terjadi lagi gitu. Baik, cara mengatasi hate speech tersebut yaitu dengan introspeksi diri. Jika ada orang lain yang membicarakan sesuatu tentang diri kita, cobalah untuk mendengarkan dahulu pendapatnya. Dan juga jangan terlalu merespon apa yang dikatakan orang tersebut. Dan memaafkan serta alihkan perhatian. Kalau dalam bentuk media digital tuh Mbak, dengan cara di-delete atau di-block aja. Jadi jangan Komentar. terlalu percaya ya Mas ya. Jadi kita Iya. harus nyaring-nyaring dulu informasi supaya tidak menimbulkan ujaran kebencian tersebut. Kalau menurut Mbak Serli sendiri bagaimana Mbak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari hate speech yang biasa kita temukan di baik di kantor-kantor atau dimanapun, terlebih di Pemprov, kebanyakan itu kebiasaan dalam mengucapkan kata-kata yang tidak baik lah ya. Biasanya mungkin sesama rekan kerja, mungkin menganggap biasa begitu, tapi itu karena biasa terjadi karena kebiasaan. Tetapi karena banyak sekali dampak yang bisa terjadi karena perkataan atau ujaran kebencian dari perkataan kita. Jika seseorang itu tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan atau apa yang kita katakan, mungkin akan terjadi kayak timbul rasa sakit hati, jadi bisa berujung pembunuhan atau kematian, seperti bullying lah kali ya untuk sekarang ini. Dan solusinya ya mungkin kita harus lebih berhati-hati dalam berkomunikasi sesama rekan kerja. Itu aja. Nah, sekarang ini marak sekali terjadi kasus bunuh diri karena bullying yang disebabkan oleh hate speech yang banyak orang-orang lakukan ya, Mas Mbak ya saat ini ya. Lalu kalau menurut Mas Darviano sendiri, mengapa banyak orang seringkali melakukan ujaran kebencian? Saya bekerja di Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Utara. Ada pun isu-isu yang saya dengar dari masyarakat ketika Satpol PP ini melakukan razia pada pasar-pasar atau pada pedagang kaki lima. Ada tertimbul isu dari pedagang kaki lima tersebut mengakibatkan ujaran kebencian yang dilakukan oleh pedagang tersebut. Sebenarnya Satpol PP ini melakukan tugas dan kewajibannya untuk menegaskan peraturan daerah, khususnya
di Provinsi Kalimantan Utara, tapi anggapan dari para penjualan, para pedagang menganggapnya tidak. Untuk Mas Enggar sendiri, apakah ada tanggapan mengenai head speech yang sering didengar, Mas? Dampaknya dan cara mengatasi head speech tersebut menurut Mas Enggar seperti apa? Halo Mas Enggar, apakah suara saya terdengar? Ya, untuk hate speech atau ujaran kebencian yang sering saya dengar, mungkin anggapan masyarakat nelayan, karena saya dari Dinas Kelautan Perikanan, anggapan nelayan bahwa kami itu berpihak kepada perusahaan, karena kasus sosialisasi alur pelayaran yang menutup sebagian muara sehingga mengganggu alur pelayaran perusahaan. Jadi hal tersebut mungkin terjadi karena terlambatnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kami. Jadi solusinya ke depannya mungkin agar tidak terjadi hal tersebut, kami akan sering-sering melakukan sosialisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak efektif dan dianggap negatif menurut mereka. Mungkin hal ini mereka anggap belum memahami tentang semua peraturan-peraturan yang ada di pemerintah daerah. Sekian, Mbak. Berarti kurangnya pemahaman yang diketahui oleh masyarakat tentang head speech ini ya, Mas ya? Jadi tadi itu tanggapan dari teman-teman kelompok 1 angkatan 66 tentang head speech yang berkembang di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dan kesimpulan setelah melakukan analisis dan pembahasan ini mengenai kesadaran pengguna media sosial mengenai head speech, didapatkan kesimpulan dari teman-teman kelompok bahwa mereka semua yang melakukan head speech itu paham mengenai dan mengerti ujaran kebencian itu. Namun mereka hanya memilih diam dan tidak melakukan apa-apa dan membiarkan ujaran tersebut semakin berkembang dan menjadi kasus yang lebih serius. Tugas kita sebagai ASN untuk dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membiarkan ujaran kebencian itu berkembang dan menjadi sebuah kebiasaan baru pada masyarakat. Sekian dari kelompok 1. Tugas kelompok agenda 1, saya moderator mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.